Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan sebuah kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Kisah nyata pengamen yang gendong anak ini mengajari kita untuk selalu bersyukur. Selamat menyaksikan. Maaf, tulisan ini aku jadikan satu biar utuh. Aku bingung ceritain si ibu dari bagian mana. Terlalu banyak potongan kisah penuh makna. Terlalu ambiar aku buat ceritain ini. Tapi aku harus cerita agar kisahnya sampai, agar banyak orang yang mendoakannya. Tadi siang aku baru selesai membeli teng-teng wijen kesukaan mamaku saat sosoknya berdiri di depan minimarket sambil mengecrek botol berisi kerikil. Aku tuh sering underestimate dengan pengamen, pengemis yang bawa anak, karena banyak banget pemberitaan soal kepalsuan kemiskinan mereka. Kalau lihat pengamen bawa anak, otakku auto nyinyir dan julid. Tapi nggak tahu kenapa, tadi lihat si ibu ada yang gelitik-gelitik di dalam hati dan akhirnya menggerakkan diri buat memanggil si ibu masuk ke minimarket. Bu, ini keranjang kosong. Boleh ibu isi kebutuhan ibu dan anaknya. Gratis, kataku sambil menyodorkan keranjang belanja yang kosong. Ia bengong lalu mengambil keranjang itu tanpa bicara apa-apa. Kuikuti langkahnya, ia berhenti dan mengambil 2 kaleng kental manis. Udah bu, ini aja cukup, katanya. Hanya 2 kaleng susu? Jadi setiap hari ia menyeduh 3 gelas kental manis untuk ia, ibunya dan anaknya sebagai sarapan. Karena mereka jarang punya uang untuk beli beras. Gila, sampai batas ini aku udah mak derdek. Dalam gendongannya Rizky namanya berusia 7 tahun, tapi tidak bisa jalan karena tulang punggungnya bengkok. Seminggu sekali ia ke dokter ortopedi di RSCM buat kontrol. Selain sehari untuk kontrol, si ibu ini bekerja seminggu 2 kali sebagai buruh cuci gosok, lalu hari sisanya ia mengamen berkeliling. Dan ia mengamen jalan kaki hingga gendong Rizky yang berusia udah 7 tahun pakai jari. Baru saja aku bayangin betapa sakit pundaknya. Bu Risma, nama si pengamen tadi, ngasih lihat kepalan super gede di bahunya karena terlalu lama menggendong Rizky. Bu, beli beras ya, tawarku. Emang boleh bu? Ia bertanya ragu-ragu. Kuambilkan 2 kantong beras untuknya, dan kuambilkan 3 kaleng kecil sarden sebagai pelengkap makannya. Melihat sarden, ibu itu nanya ke aku, saya nggak ngerti itu bukannya gimana bu? Dia nggak ngerti cara buka kaleng sarden karena nggak pernah beli sarden. Sarden makanan sederhana yang seringkali aku tolak untuk santap, tapi bagi Ibu Risma dan keluarga, sarden saja sudah sangat mewah untuk dibayangkan sebagai pengisi perut. Suaminya juga ngamen bu, udah meninggal waktu Rizky berumur 4 tahun. Ketiban mesin waktu di pabrik, hancur semua badannya. Ringan saja Bu Rima menceritakan itu, tapi mata sayunya tak bisa bohong. Ada banyak luka dan kesepian di matanya. Bu Rima adalah tulang punggung untuk kehidupan anaknya, juga untuk ibunya yang sudah sangat sepuh dan tinggal bersama mereka. Kutawari jajanan pada Rizky dan ia meminta Milo. Saat kuambilkan beberapa Milo cair,
atau kemasan kotak, Bu Risma mencegahku. "Bu, yang bubuk saja Bu," katanya. Dan ia menceritakan bahwa saat ikut mengamen, ia sering membelikan susu Milo di tukang es pinggir jalan untuk Rizky sebagai hadiah. Sebungkus susu Milo dicairkan dengan air yang banyak agar bisa diminum berdua. Meski encer dan tidak enak, mereka minum Milo encer itu dengan nikmat. Risma takut kalau Rizky nyobain Milo kotak, ia akan keenakan dan gak mau lagi minum Milo encer, sedangkan ia tidak akan pernah punya uang cukup untuk beli lagi Milo kotak untuk Rizky. Buat mereka Milo encer sudah sangat nikmat, sedangkan aku seringkali menyeduh 2-3 bungkus Milo untuk bias saat hujan-hujanan. Aku juga menawari Bu Rima, minyak, gula, dan lain-lain. Tapi ia menolak dengan alasan di rumah masih ada. Ia tak mengambil keuntungan karena dibelanjakan gratis. Ia merasa cukup, dan rasa cukup itu sungguh mahal harganya di tengah ego manusia yang seringkali merajai diri. "Kalau boleh saya beli kerupuk mentah saja Bu, supaya kalau lagi nggak ada lauk masih bisa makan nasi pakai kerupuk." Habis sudah hatiku mencelos oleh kisah Bu Rima. Tapi Allah memang menitipkan banyak kisah lewat tubuh gemuk Bu Rima, sebagai teguran untukku yang seringkali lalai bersyukur. Saat kutawari cemilan, Rizky hanya meminta Pocky karena ia sering melihat teman-teman di sekitar rumahnya jajan biskuit panjang berbalut coklat itu. Bahkan saat kutawari nugget, sosis, es krim, dan lainnya, Rizky dengan senyumannya menyahut riang, "Nggak usah Bu, Alhamdulillah. Malu aku dengan banyaknya ingin aku akan dunia. Sedangkan kamu sudah sangat bersyukur meski hanya untuk sekotak biskuit." Lalu aku menanyakan alamat rumah, dan ku catat alamat mereka agar bisa kukunjungi setiap bulan dengan sembako yang membahagiakan mereka. Dan aku kembali mak gredeg saat aku menanyakan jadwal kontrol Rizky, agar bisa kubawakan stroller untuk meringankan pundak Bu Rima. Bu Rima setiap Selasa berangkat sejak sebelum subuh agar bisa tiba di RSCM sebelum siang, dan antrean mengeluar. Klender RSCM memang bukan jarak yang sangat jauh bila ditempuh dengan kendaraan. Tapi jika sedang tidak mendapat tumpangan angkot gratis, Bu Rima harus berjalan kaki ke RSCM sambil menggendong Rizky. Kalau lagi nggak boleh numpang angkot, alhamdulillah bisa jalan sambil ngamen buat beli makan Rizky di rumah sakit. "Ah Rizky, Bu Rima, kalian telah mengobrak-abrik ego dan kesombonganku." Dan belanjaan berat itu dibawanya di pundak sebelah, sedangkan Rizky masih asik digendongannya. Aku menawarkan Bu Rima untuk pulang dengan Gojek, tapi ia menolak karena merasa sudah terlalu banyak dapat rezeki hari itu. Aku pasti akan datangi mereka lagi, membawakan kejutan-kejutan yang akan menambah rasa syukur di hati mereka. Dan semoga Allah ridho, aku, Bu Rima, dan Rizky menjadi saudara hingga surga. Sumber dari Nur Faiza. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Bila ada pendapat atau masukan, silakan tulis di komentar. Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.